Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Dia melaksanakan kehendak Bapa dengan setia sampai mati, meski harus mengorbankan dirinya. Keteladanan yang diberikan Tuhan Yesus membuat supaya semua orang percaya kepada dirinya, sebab melalui dirinya lah semua orang akan sampai kepada Bapa. Firman Tuhan hari ini memberi rasa takjub kepada kita akan misi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dia turun dari sorga dan diberi tugas oleh Allah Bapa untuk melakukan misi yang mustahil dilakukan oleh manusia, yaitu memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Yesus mengambil diri sebagai seorang hamba dan taat sampai mati demi menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem adalah awal dari misi kedatangannya ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah dan memberikan nyawanya di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kelahiran Yesus membawa Allah kepada manusia, dan salib Yesus membawa manusia kepada Allah. Tuhan Yesus dengan rela telah mengidentifikasikan dirinya sebagai orang berdosa. Semua itu Yesus lakukan dengan rela. Dia bersedia melakukannya dengan segenap hati. Puncak ketaatan Tuhan Yesus adalah ketika di Taman Getsemani dengan rela mengatakan bahwa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kehendak Bapa memang tidak selalu sama dengan kehendak kita. Kadangkala kehendak itu sangat tidak menyenangkan hati kita, bahkan memberikan kesulitan dan penderitaan. Akan tetapi, ketaatan Yesus kepada kehendak Allah Bapa sesungguhnya membuat kita sadar akan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kita terpanggil untuk mempermuliakan Dia dengan mengikuti kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang penuh murka, yang ingin semua manusia binasa. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Allah adalah Allah yang mengampuni manusia yang berdosa, tetapi Dia juga adalah Allah yang tidak mentolerir adanya dosa sekecil apapun, karena Allah adalah suci dan kudus. Jika keselamatan manusia adalah kehendak Allah, maka bagian kita adalah memastikan diri kita sudah selamat dan mengusahakan agar orang lain pun diselamatkan. Kita harus dapat menjadi pembawa terang, sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita dapat melihat bahwa Allah memang hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, betapa kami takjub akan kasih-Mu kepada kami. Engkau turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelamatkan kami orang berdosa. Engkau teladan bagi kami, karena Engkau setia sampai mati dan memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami.
Ajarlah kami setia kepadamu dengan selalu mengikuti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Mampukan kami memancarkan terang-Mu di tengah dunia ini, sehingga setiap orang akan melihat bahwa Engkau selalu hidup dan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.